warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Saya Kayla Bilbina Septiani dari kelas 11 TJKT ingin menampilkan sebuah video pembahasan mengenai materi administrasi sistem jaringan dengan guru pembimbing yaitu Pak Bagas Setiaki Wicaksono. Selamat menyaksikan. Sistem operasi jaringan atau bisa disebut juga Networking Operating System adalah sebuah sistem yang dirancang untuk digunakan pada server untuk mengatur dan juga mengelola jaringan. Sistem operasi jaringan bisa mengatur bandwidth, memori, dan juga disk space. Dia juga memastikan bahwa jaringan aman dari serangan virus, malware, dan juga DDoS. Karakteristik dari sistem operasi jaringan yang pertama, akses yang tepat, tokoh utama seperti server, sederhana namun rumit, berkolaborasi, dan yang terakhir pengendalian jalur sistem operasi jaringan seperti Java. Fungsi dari sistem operasi jaringan yang pertama, mengatur dan mengelola sumber daya jaringan, mengelola akses pengguna ke sumber daya jaringan, mengelola dan memantau jaringan, mengelola dan memantau protokol, menyediakan fasilitas komunikasi, serta yang terakhir, keamanan jaringan. Sebelum membangun jaringan, hal yang pertama harus dilakukan adalah instalasi. Dan jika kita menginstalasinya sesuai dengan standar, maka butuh syarat tambahan. Yang pertama, jumlah RAM. Yang kedua, tipe dan keamanan prosesor, elemen, dan yang terakhir, resolusi video dan layar. Jenis-jenis sistem operasi jaringan ada yang berbasis teks yaitu CLI dan juga berbasis grafik yaitu GUI. Contoh dari sistem operasi jaringan yang pertama ada Windows Server, Linux OS, Novell NetWare, dan yang terakhir IBM OS 2 Web Server. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis operasi jaringan. Yang pertama berdasarkan fungsi yaitu A. Peer-to-peer, yaitu setiap komputer yang terhubung dalam suatu jaringan merupakan klien dan juga server. Yang kedua atau yang B adalah klien atau server. Klien adalah perangkat yang menerima layanan dan server adalah perangkat yang mengirimkan layanan. Yang kedua, berdasarkan skala ada LAN yaitu Local Area Network, yaitu jaringan yang memiliki jangkauan yang cukup sempit, yaitu contohnya di lab komputer. Yang kedua ada PAN, yaitu Personal Area Network, yang digunakan untuk perangkat pribadi. Yang ketiga ada CAN, yaitu Campus Area Network, gabungan dari Local Area Network yang berada di institusi pendidikan. Yang keempat ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yaitu sebuah jaringan yang mencakup beberapa LAN yang terhubung dari gedung ke gedung yang lainnya ataupun antar kota. Dan ada WAN, yaitu Wide Area Network, yaitu merupakan jaringan dengan area yang luas, contohnya dari suatu negara dan juga suatu kota. Dan yang terakhir ada GAN, yaitu Global Area Network, skala besarnya WAN yang menghubungkan antar negara ataupun global. Materi selanjutnya adalah metode dan juga jenis instalasi sistem operasi jaringan. Pertama metode, ada instalasi baru, yaitu apabila jaringan yang akan dibangun adalah jaringan baru dan apabila server yang digunakan adalah server baru tapi tidak mendukung. Yang kedua ada multiboot, yaitu dipakai ketika ingin mencoba sebuah sistem operasi baru tanpa menghilangkan operasi yang lama. Yang ketiga ada virtualisasi, yaitu membuat representasi visual dari server, penyimpanan jaringan, serta media fisik. Dan yang terakhir ada upgrade, yaitu meningkatkan infrastruktur jaringan. Spesifikasi perangkat ada RAM, yaitu Random Access Memory, menjalankan aplikasi, memiliki penyimpanan antara 4GB sampai 64GB. Yang kedua ada hard disk, menyimpan semua konten digital, penyimpanannya antara 128GB sampai 1TB. Yang ketiga ada CPU, yaitu menjalankan instruksi, memiliki penyimpanan, kalau misalnya dia alamatnya 32 bit,
memiliki 4 GB, dan kalau misalnya 64 bit memiliki 16 eksabita. Dan yang terakhir ada motherboard, memiliki penyimpanan antara 64 GB sampai 128 GB. Yang ada di jaringan, yang pertama ada modem, menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Yang kedua ada network interface card, adalah perantara komputer atau server ke jaringan internet. Ketiga ada hub, yaitu menghubungkan perangkat agar bertukar data melalui LAN. Yang keempat ada kabel UTP, menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer. Yang kelima ada konektor RJ45 sebagai konektor dari kabel LAN. Yang keenam ada bridge, menghubungkan dua buah LAN yang sejenis. Dan yang terakhir ada switch, menghubungkan sejumlah perangkat untuk melakukan pertukaran data ke perangkat jaringan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait materi administrasi sistem jaringan, yaitu yang saya pilih adalah sistem operasi jaringan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya, dan maaf bila ada salah kata serta masih terbata-bata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.